Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2023. Hari ini di Balai Desa kantor Kecamatan Tanah Luas diadakan sosialisasi tentang 18 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan di kampung ataupun di desa. Nah, hari ini ada beberapa pemateri yang hadir untuk memberi penyuluhan ataupun sosialisasi kepada Geci, Tuhapet dan Sekdes Kampung. Nah, beginilah suasana saat ini di dalam aula Balai Desa kantor Kecamatan Tanah Luas. Inilah Balai Desa Kecamatan Tanah Luas menunggu kehadiran para Geci dan Tuhapet. Di setiap kampung hadir 4 peserta, yaitu Geci, Sekdes dan Tuhapet. Bang, mau kayak gini, Bang? Mohon yang matang di luar langkah ke dalam karena acara akan segera dimulai. Para peserta sekalian yang kami hormati, yang matang di luar langkah ke dalam, yang dalam pakai baju segera pakai baju sebagai baju kita untuk tanah desa. Karena nyaman berdua akan diperjuangkan bahwa adanya menjalankan kegiatan ritek dan mohon baju agar dipakai. Terima kasih. Namun cepat karena acara akan segera dimulai. Mohon yang akan dibacakan oleh Tunggu Bati. Kepada Tunggu, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallahul azim. Semoga ajar kita diberi ke diri Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Rohani AMD. Kepada peserta mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yang kamu tahu. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini telah dapat diberikan kekuatan kepada kita bersama untuk dapat melaksanakan satu kegiatan mulia hanya semata-mata untuk kita lakukan untuk masyarakat kita yang akan datang. Semoga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam juga sama-sama kita jangan sajikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mohon kepada Allah supaya dicurahkan rahmat dan hidayahnya kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang Bapak Fadil SH MH, beliau sebagai Kepala Hukum Sedekah Aceh Utara. Yang kami hormati Abang Ibnu Sina SP dari Yara. Yang kami hormati Ketua MAA Kecamatan Tanah Luas beserta beliau adalah dari Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Juga yang kami hormati kepada Bapak Iskandar PB sebagai Ketua Yara Aceh Utara. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Tanah Luas. Yang kami hormati Bapak Danabir 10 Tanah Luas atau yang mewakili. Dan juga yang kami muliakan kepada seluruh Bapak Kesi Kampung, Tuhafun, Wakil Tuhafun, Sekretaris Kampung yang berjumlah pada hari yang berbahagia ini undangan yaitu melaksanakan sosialisasi untuk persengketaan 8 pokok perkara yang kata pajak di tiap-tiap melasa sesuai dengan Kanun Nomor 10 Tahun 2008, yaitu dalam menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa di tingkat kampung. Baiklah hadirin luas, mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara untuk dapat memberi kontribusi kepada Bapak Kesi serta dua-dua yang ada dalam lingkungan Kecamatan Tanah Luas.
hanya semata-mata untuk mendapatkan bagaimana menyelesaikan jika nanti ada permasalahan di tingkat kampung dapat dilaksanakan oleh aparatur ataupun dalam peraturan kampung. Maka dalam hari ini kita sosialisasi tentang kanun tersebut. Jadi 18 buah perkara nanti akan diulah satu persatu oleh pemateri-pemateri yang ada di hadapan kita, baik dari Yara ataupun dari Kapal Khusus Sedang Kabaja Utara, dan juga sesuai dengan resahan kampung nanti akan disesuaikan oleh Ketua NAA Kecamatan Talaluas yang berkaitan dengan adat ataupun resahan kampung. Mungkin beliau yang ulas secara spesifik nanti di apabila menyampaikan materinya. Ini sampai pondok Pak Lido, artinya belum pernah kita laksanakan kegiatan ini sampai mencapai 228 orang. Tapi menyodokno peserta seakan-akan berada domba di luar yang badukra dengan asal pokok makan mabuk, begitulah jumlah peserta pada hari ini. Tapi yo karena masalah, akan tetapi akan akomodir nanti satu persatu akan diulang oleh pemateri yang berkaitan dengan hukum, yang akan diulang oleh Bapak Kabak Hukum dari Sedang Kabaja Utara yang berkaitan dengan resam ataupun ada kampung nanti akan diulang satu persatu oleh Bapak MAA yaitu Mahkamah Adat Aceh. Hadirin para peserta yang kami muliakan, tentang sosialisasi tentang yang berbahagia ini kami mohon kepada pemateri kita nantinya bila ada tanya jawab segala macam. Yang penting kami mengharapkan kepada Bapak saudara-saudara di kampung ataupun dua kampung ketika nabacu sengketa baik tapal batas ataupun sengketa lainnya hewan ternak segala macam diputus mata rantai di tingkat kampung. Hari inilah cara-cara memutuskan mata rantai di tingkat kampung, artinya bisa di kampung-kampung tersebut melaksanakan perdamaian walaupun hanya sebatas pemerintah kampung. Ini harapan ke depan supaya kamu hidup di kecamatan dari kepolisian, kamu ada di musbika juga kami nyambut dengan sosialisasi pada awal yang berbahagia. Mungkin hanya sebagai pengantar, menurut selaku Pela Kecamatan Luas, barangkali yang perlu kami sampaikan dan kami informasikan kepada Bapak Kusimantung bahwa selama dari tanggal 8, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tentang 18 perkara perselisihan sengketa yang terjadi di tingkat kampung dengan resmi ulun tuan bukakan. Maka hanya demikian sebatas pengantar dari kami Musbika Talaluas, barangkali kepada penyelenggara dan pembina yang kita bertertib dibacakan satu persatu pada saat sesi tanya jawab atau pemateri yang harus didengar baik-baik untuk dapat diimplementasikan di kampung masing-masing yang sesuai dengan harapan dan sesuai yang tertuang dalam Kanun nomor 8 Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Maka hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada transportasi yang diserahkan panitia. Jadi PNN Wo dan Madum Nedenga Bogor yang akan diserahkan oleh pemateri. Baik, untuk Tapsikan Dote, jadi saya Dino langsung tertamu dalam kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi tentang 18 perselisihan yang dapat diselesaikan di kampung. Yang pertama sekali kami mohon kesediaan dari Bapak Kapolsek Luas, Bapak AKP Jiling Harwanto SH untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berhadir di sini dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana sosialisasi tentang 18 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan di kampung tersebut di dalam Kanun nomor 9 tahun 2008.
Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengajari kita dalam hal kebaikan. Yang terhormat Pak Kabak Hukum, yang terhormat Sekcam Tanah Luas, yang terhormat Ketua MAA Kecamatan Tanah Luas, yang terhormat yang mewakili dari Dan Ramil, yang terhormat Bang Ibnu ya dari Yara, selanjutnya Ketua Yara Bang Iskandar, yang saya muliakan Pak Kecil, Tua PET, Wakil Tua PET, dan Sekretaris Desa. Alhamdulillah kita dapat berhadir di sini bersama-sama dalam rangka kita melakukan sosialisasi. Selanjutnya kita di sini sama-sama belajar. Saya juga mengerti kali dalam hal ini, tapi kita sama-sama mengajar, sama-sama menerima apa yang disampaikan. Nantinya setelah selesai acara, pemateri menyampaikan masing-masing, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Di situ silakan melakukan tanya jawab apa yang ditanya, kira-kira untuk diterapkan di desa kita masing-masing. Baik, selanjutnya dalam hal ini saya langsung jadi maksud dan tujuan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kanun ini tentang lembaga adat dan agar bisa membuat dan mentaati peraturan kanun yang berlaku. Jadi tentunya nanti berlakunya ini di desa kita masing-masing, khusus di wilayah Kecamatan Tanah Luas. Nah, berarti kanun itu berasal dari bahasa Arab, bentuk dari kata kerja kana. Kanun adalah kana, yang artinya membuat hukum dalam perkembangannya. Dalam perkembangan berarti perkembangan yang ada di dalam wilayah desa. Kata kanun berarti hukum. Ingat, kata kanun berarti hukum, peraturan dan undang-undang. Alhamdulillah, keistimewaan ada ini. Kanun derajatnya dinaikkan setingkat daripada hukum dan undang-undang negara kita. Kenapa? Yang berlaku berunsur adat istiadat, kebiasaan atau tata cara dan tata tertib kehidupan yang telah dijalankan semenjak dahulu, dan sebagai norma turun-menurun bagi rakyat menjadi suatu ketetapan bersama yang mengikat seluruh rakyat secara tidak resmi untuk dijadikan pedoman saja, yang unsurnya adalah tentang ada tradisi kebiasaan kita di Aceh ataupun tradisi kebiasaan kita di desa kita masing-masing. Next. Ini kerangka resep gabung terdiri dari, ini nanti ahli yang lain yang memaparkan atau menyampaikan. Next. Tentang mekanisme pengambilan keputusan. Ya, ini kita nanti pakai yang lain. Lanjut. Kita masuk ke dalam dan pidana. Pada pasal 13 ayat 3 ayat 9 Kanun Nomor 9 Tahun 2008 itu desa untuk diselesaikan. Bila ini dapat diselesaikan, alhamdulillah perkaranya tidak kita naikkan. Dan jelas dalam hal ini diberi kesempatan untuk menyelesaikan di desa. Selanjutnya yang kedua, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan pirahim. Nah, ini kalau pirahim pada hari Jumat atau
Zulhikmat. Silakan menanyakan apa saja yang perlu ditanyakan, kita cari jalan keluar di sana. Dan juga sekretaris desa, terima kasih dalam hadiran di sini, di dalam sosialisasi ini, dan terima kasih juga atas partisipasi hidup. Masalah narkoba dan hal lainnya di desanya, sehingga desa tersebut saya lihat untuk sementara ini berkembang, dan insya Allah ke depan kita berkembang dalam hal yang positif. Ya, penghargaan dari saya untuk insya Allah nanti desa-desa lain akan saya berikan asal saya menilainya ada hal yang positif. Terima kasih. Bersyukur kepada Allah karena kita rahmat pada hari berbahagia ini. Kemudian salawat salam bagi junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dan rasa terima kasih saya kepada Bapak Kapolsek, khususnya Polsek Luas dan Muspika yang juga selama ini ikut membantu untuk menyukseskan baik persoalan narkoba ataupun persoalan lain yang ada dalam Kampung Ampit. Saya selalu berkoordinasi dengan pihak Polsek, Ramil, Pak Camat. Alhamdulillah selama ini banyak bantuan dan masukan-masukan daripada beliau, sehingga apa yang saya selesaikan, apa yang saya perbaiki, semua diselesaikan secara baik. Dan terima kasih sekali lagi atas penghargaan dan piagam penghargaan yang diberikan oleh Bapak Kapolsek kepada saya. Semoga ini menjadi motivasi juga bagi kecil-kecil yang lain di kampung-kampung yang lain. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Ampil tadi mendapat piagam. Insya Allah nanti di akhir acara semua isi dapat piagam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Tuan, mungkin ada yang perkenalkan diri, pada umumnya sudah kenal. Tuan Pak Haji Hamdani Jalil, alhamdulillah mantan sebagai ketua Majelis Adat Aceh, juga salah seorang anggota MPU Aceh Utara. Saat ini masih bertugas mantan aktif sebagai ASN, sebagai kasih pendidikan diniyah dan pondok pesantren kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara. Nyona perle izin balai pengajian, bukan balai pengajian, sekarang udah berubah namanya, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran, Dayah dan lain sebagainya, itu bisa menghubungi saya. Insya Allah kita bantu dan siap kita terbitkan izin operasionalnya agar Dayah kita di Aceh sesuai dengan undang. Analis diragukan ijazah dan edisi dan sebagainya itu sudah sah dan legal. Pak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ambil judul Kanun dan Resam Kampung dalam Perspektif Adat Aceh. Next. Bacut abstraksi atau gambaran. Kenapa ini perlu kanun tentang penyelenggaraan kehidupan beragama yang lebih dikenal dengan penerapan syariat Islam, kemudian penyelenggaraan kehidupan adat dan penyelenggaraan pendidikan, dan terakhir peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Menunggu abu-abu, mohon maaf, ini dasar yang paling penting.
menambah jam pelajaran sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kita. Apalagi tentang peradilan adat atau adat istiadat itu sudah diakui. Lanjut. Jadi diharapkan dengan lahirnya penyusunan kanun atau resam ini, kita di kampung memiliki sebuah aturan. Artinya menurut lawannya tadi takut tapi tidak pegang. Contoh salah satu lembaga di kampung sudah sangat merajalela, sudah. Tapi ketika kita nanti sudah punya resam, ketika nanti kita sudah punya kanun, apa tuh bisa kita lakukan? Contoh, pada malam misalnya, supaya anak-anak yang berkirim tapi sekian, tidak ada lagi yang bergerak, bisa dituangkan di dalam kanun. Diselesaikan terlebih dahulu melalui peralihan adat dan adat istiadat kampung dan bukit. Jadi yang PBBU lapor di komisi. Seperti kalau kita tidak, punya tepung, punya hal kasus-kasusnya, ada kapolsek yang lalu ada Pak Enda dan sebagainya. Pak Enda itu tolak aja, suruh kembalikan ke kampung, karena itu ranahnya kampung. PBBU berarti ada kartu pendek, karena dia yang pendek. Jadi ada 18 hal perkara tadi yang bisa diselesaikan di kampung, itu sudah ditandatangani oleh Kapolda Aceh bersama dengan Ketua MA Aceh. Jadi wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat dan adat istiadat kampung. Butir kedua, aparat kepolisian, mohon izin maaf Pak Kapolsek, aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa atau perselisihan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tadi untuk diselesaikan terlebih melalui peralihan adat kampung atau mungkin. Jadi dalam tema 18 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan oleh secara adat sesuai Kanun Aceh nomor 9 2028. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Muspika Kecamatan Tanah Luas, Bapak Dari Kamil, Bapak Kapolsek, kemudian Pak Camat, beserta Ketua MA Kabupaten Utara, dan kemudian Bapak Kapolku dari Kabupaten Utara, dan dapat saya hormati seluruh peserta yang ada pada acara sosialisasi tentang 18 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan di kampung. Terima kasih sebelumnya atas 3 PPK dari Kabupaten Hukum, nanti ada tim tersendiri yang bisa sinergi. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan menjadi pola yang berkesinambungan. Karena apakah terkait juga nanti surat undang-undang baru tentang masa tugas kepala desa 3 tahun, mudah-mudahan nanti setiap tahun juga perangkat desa juga bisa memberikan perhatian bagaimana penyusunan besar. Kemudian ada tim-tim khususnya yang kemudian bisa mengupdate akan proaktif bersama dengan warga di masyarakat. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan ini sebuah kebutuhan vital bagi perangkat desa maupun masyarakat. Kenapa dengan adanya aturan yang jelas, hal-hal yang mau ditanyakan secara teknis, dan itu lebih bagus. Masalah ini nanti akan kita sampaikan melalui WA Group, Pak. Jadi kita ada 3 bahan. Jadi bahan pertama slide ini, yang kedua nanti kanun nomor 9-nya. Jadi di situ ada penjelasan tentang kanun nomor 9 nanti jelas juga di situ masalah konsiderannya tentang hal-hal yang menimbang, mengingat berkaitan dengan aturan-aturan hukum sebelum sampai dengan kenapa sih kanun 2008 ini muncul misalnya. Kemudian menimbang, mengingat, memutuskan dan seterusnya. Nanti kita akan jelas di sini. Coba terus next.
Nah, ini mengingat undang-undang berarti dasar hukum kenapa kemudian Kanun nomor 2008 itu keluar. Terus lagi Pak. Next. Oke, terus. Nah, di sini ada penjelasan umumnya nanti. Makanya saya pikir untuk penjelasan umum seperti ini bisa dibaca aja untuk menghemat waktu, sehingga nanti dari Kanun nomor 9 2008 ini apa-apa saja pembahasannya sangat rigid Pak di situ. Sangat rigid sekali dan sangat detail sekali. Di situ ada sekitar, kalau nggak salah saya ada 13 halaman nih Pak. Nah, nanti ini dibaca aja, tapi yang paling penting nanti justru di dialognya. Mumpung muspikanya ada, dari kabak hukum ada, dan praktisi ada, dan pengalaman Bapak ada. Jadi lebih enak kita menarik. Saya pikir itu saja untuk penyampaian saya, karena sebelumnya udah lengkap nih ya penyampaiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dialog interaktif yang lebih panjang. Saya pikir itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ataupun Diara Perwakilan Aceh Utara yang telah menyampaikan materinya tentang 18 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat sesuai Kanun Aceh nomor 9 2028. Langsung MH kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemau tak akan tunggu? Tak kamu karak tak kamu punggung kan? Punya tu kau punggung dia. Mak pergi betul ada pun pokok. Kan? Jadi dia ini ikut acara tu santai tu. Bang tabang berawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersinggungan tunggu. Ya, baik dunia udah mau benar nih. Poni apa, sehingga semua itu terlaksanakan pulang ke jauh dulu. Ya, makanya teman-teman sekalian, hari ini kita juga harus menyadari bahwa kita sini adalah dan lain dan urusan fikih yang digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangannya adalah aturan tertulis, ya. Aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, ya, sesuai dengan mekanisme, ya. Jadi beliau hanya boleh yang ke peraturan perundang-undangan, ya. Makanya itu dari undang-undang adalah hukum adat. Ya. Jadi beliau adat dia tidak tertulis hukum saja, ya. Hanya lagi kanun, ya. Hanya lagi rakyatnya jabatan gubernur presiden hanya ketika kanun kampung dulu, ya. Yang dia pegang kanun kampung adalah Iji dan Tuhan itu tidak dia. Ya, banyak kanun kampung dulu, ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa dasar hukumnya, ada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022. Ya. Kemudian ada lain undang-undang PA yang UPA-nya dulu dan undang-undang kerja dulu. UPA adalah undang-undang nomor Republik Indonesia nomor 11 tahun. Ada di kapal hukum Pemkab Kabupaten Indora. Selanjutnya kita akan memasuki dalam sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kita sediakan waktu untuk 3 orang. Pertanyaannya harus jelas, singkat dan padat dan ditujukan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا دعاءنا وهجاتنا وقرياتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله